Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu tentang analisis laporan kinerja keuangan. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan nama anggota kelompok kami, yaitu ada Sofi Devitasari dengan NIM 2020122128. Yang kedua ada Vivi Auliasari dengan NIM 2020121132. Yang ketiga saya sendiri Rose Wirahedi Kesuma dengan NIM 2020121133. Oke, langsung saja kita ke pembahasan materi. Pengertian kinerja keuangan. Kinerja keuangan perusahaan merupakan suatu gambaran tentang kondisi keuangan suatu perusahaan yang dianalisis dengan alat-alat analisis keuangan, sehingga dapat diketahui mengenai baik buruknya keadaan keuangan suatu perusahaan yang mencerminkan prestasi kerja dalam periode tertentu. Hal ini sangat penting agar sumber daya yang digunakan secara optimal dalam menghadapi perubahan lingkungan. Menurut Armstrong and Baron 1998 halaman 8, kinerja merupakan hasil pekerjaan yang mempunyai hubungan yang kuat dengan tujuan yang strategis, organisasi, kepuasan, konsumen, dan memberikan kontribusi pada ekonomi. Kinerja merupakan sebagai proses komunikasi yang dilakukan secara terus-menerus dalam kemitraan antara karyawan dengan atasan langsung, di mana kinerja yang bersifat finansial memfokuskan pada hasil-hasil laba bersih, pengendalian atas modal. Sedangkan ukuran kinerja yang finansial memfokuskan pada mutu produk, pangsa pasar, kepuasan pelanggan, pengantaran yang tepat waktu, dan semangat kerja karyawan. Next. Indikator kinerja keuangan, yaitu yang pertama relevansi. Relevansi memilih informasi yang benar-benar sesuai dan dapat membantu pemakai laporan dalam proses pengambilan keputusan. Yang kedua, dapat dipahami, yaitu informasi yang dipilih disajikan bukan saja yang penting, tetapi juga harus informasi yang dimengerti pemakainya. Yang ketiga, netralitas. Laporan akuntansi itu netral terhadap pihak-pihak yang berkepentingan. Informasi dimaksudkan untuk pihak umum, bukan pihak-pihak tertentu saja. Yang keempat, tepat waktu. Laporan akuntansi hanya bermanfaat untuk pengambilan keputusan apabila diserahkan pada saat yang tepat. Yang kelima, komparabilitas. Adalah informasi akuntansi harus saling dapat dibandingkan. Artinya apa? Artinya akuntansi harus memiliki prinsip yang sama baik untuk suatu perusahaan manapun. Yang ketujuh, kelengkapan. Informasi akuntansi yang dilaporkan harus mencakup semua kebutuhan yang layak bagi para pemakai. Next. Kerangka analisis yang digunakan dalam analisis varian meliputi ide-ide. Yang pertama yaitu ada mengidentifikasikan faktor-faktor penyebab kunci yang memengaruhi laba. Yang kedua ada merinci varian laba keseluruhan berdasarkan faktor-faktor penyebab kunci tersebut. Yang ketiga, fokus pada dampak laba dari varian dalam setiap faktor penyebab. Yang keempat, mencoba untuk menghitung dampak yang spesifik dan dapat dipisahkan. Yang kelima, menambahkan kompleksitas secara bertahap, mulai dari tingkat akal sehat yang paling mendasar. Yang keenam, menghentikan proses tersebut ketika kompleksitas yang ditambahkan di tingkat yang baru dibuat tidak dijustifikasi, atau dengan tambahan wawasan mengenai faktor-faktor penyebab yang mendasari varian laba keseluruhan. Jenis-jenis varian yang pertama yaitu ada varian pendapatan. Adalah varian volume dan varian harga untuk unit bisnis keseluruhan
dan untuk setiap pusat tanggung jawab pemasaran dalam unit tersebut. Unit varians pendapatan dapat dibagi lebih lanjut berdasarkan area dan distrik penjualan. Dan yang kedua ada varians beban produksi dan beban lainnya. Beban produksi dapat dibagi lebih lanjut berdasarkan pabrik dan departemen dalam suatu pabrik. Varians pendapatan dibagi lagi menjadi 5, yaitu varians harga perolehan. Adalah dihitung dengan mengalihkan selisih antara harga aktual dan harga standar dengan volume aktual. Yang kedua, varians bauran dan volume. Varians volume tidak dipisahkan bersamaan untuk gabungan keduanya, yaitu dengan rumus varians bauran dan volume sama dengan volume aktual dikurangi volume yang dianggarkan. Yang ketiga, varians volume. Varians volume diakibatkan dari menjual lebih banyak unit daripada yang dianggarkan. Yang kelima, penetrasi pasar volume industri diakibatkan dari menjual proporsi produk yang berbeda dari diasumsikan dalam anggaran. Varians beban dibedakan lagi menjadi 2, yaitu biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tetap yaitu varians antara biaya tetap aktual dengan yang dianggarkan didapat dari pengurangan, dan biaya ini tidak dipengaruhi baik oleh volume penjualan maupun volume produksi. Yang kedua ada biaya variabel adalah biaya yang bervariasi secara langsung dan proporsional dengan volume. Next. Varians pendapatan. Varians harga penjualan dihitung dengan mengalihkan selisih antara harga aktual dan harga standar dengan volume aktual. Varians volume diakibatkan dari menjual lebih banyak unit daripada yang dianggarkan. Varians baruan diakibatkan dari menjual proporsi produk yang berbeda dari yang diasumsikan dalam anggaran. Rumus varians baruan dan volume sama dengan volume aktual dikurangi volume yang dianggarkan dikali kontribusi per unit yang diselenggarakan. Rumus varian baruan sama dengan total volume penjualan aktual dikali proporsi yang dianggarkan dikurangi volume penjualan aktual dikali kontribusi per unit yang dianggarkan. Rumus varian volume sama dengan total volume penjualan aktual dikurangi proporsi yang dianggarkan dikurangi volume penjualan aktual dikali kontribusi per unit yang dianggarkan. Varians pendapatan penetrasi pasar dan volume industri. Salah satu perluasan dari analisis laba adalah untuk memastikan varians baruan dan volume menjadi jumlah yang disebabkan oleh perbedaan dalam pangsa pasar dan jumlah yang disebabkan oleh perbedaan dalam volume produksi. Rumus varian pangsa pasar sama dengan penjualan aktual dikurangi volume produksi dikali penetrasi pasar yang dianggarkan dikali kontribusi per unit yang dianggarkan. Varians beban. Biaya tetap. Varians antara biaya terdapat aktual dengan yang dianggarkan didapat dari pengurangan karena biaya-biaya ini tidak dipengaruhi baik oleh volume penjualan maupun volume produksi. Yang kedua, biaya variabel adalah biaya yang bervariasi secara langsung dan proporsional dengan volume. Volume yang digunakan untuk menyesuaikan beban produksi variabel yang dianggarkan adalah volume produksi, bukan volume penjualan yang digunakan dalam menentukan varian pendapatan. Varians dalam praktek terdiri dari 6. Yang pertama, periode waktu dari perbandingan. Yang kedua, fokus pada margin kotor. Yang ketiga, standar evaluasi. Yang keempat, sistem biaya penuh. Yang kelima, jumlah rincian. Yang keenam, biaya teknik dan biaya diskresioner.
Periode waktu dan perbandingan. Perbandingan untuk tahun tersebut sampai dengan tanggal tertentu tidak terlalu dipengaruhi oleh penyimpangan temporer yang mungkin terlihat aneh untuk bulan sekarang. Oleh karena itu, tidak perlu terlalu diperhatikan oleh manajemen. Dari pihak lain, hal tersebut mungkin menyembunyikan timbulnya faktor penting yang tidak bersifat temporer. Fokus pada margin kotor. Analisis varian dilakukan dengan mensubstitusi margin kotor untuk harga jual dalam persamaan pendapatan. Margin kotor adalah selisih antara harga jual aktual dengan biaya produksi standar. Selanjutnya, standar evaluasi. Standar evaluasi dibagi menjadi 4. Yang pertama, standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Bila disiapkan, dikoordinasikan secara hati-hati, maka merupakan standar yang unggul. Standar ini merupakan dasar terhadap mana kinerja aktual diperbandingkan di banyak perusahaan. Yang kedua, standar historis merupakan catatan dari kinerja aktual yang telah lewat. Hasil dari bulan berjalan dapat dibandingkan dengan hasil bulan sebelumnya atau dengan hasil dari bulan yang sama di tahun sebelumnya. Yang ketiga, standar eksternal. Ini adalah standar yang diturunkan dari kinerja pusat tanggung jawab lain atau perusahaan-perusahaan lain dalam industri yang sama. Yang keempat, keterbatasan standar. Varians antara kinerja aktual dan standar adalah bermakna hanya jika diturunkan dari standar yang valid. Next. Sistem biaya penuh. Jika perusahaan memiliki sistem biaya penuh, baik biaya overhead variabel maupun tetap, dimasukkan dalam persediaan pada biaya standar per unit. Jika persediaan akhir lebih tinggi dibandingkan dengan persediaan awal, sebagian dari biaya overhead tetap yang terjadi di periode tersebut tetap akan tinggal di perusahaan dan bukannya mengalir ke harga pokok penjualan. Next. Jumlah rincian. Varians pendapatan dianalisis pada beberapa tingkatan pertama secara total. Kemudian, berdasarkan volume, bauran, dan harga, lalu menganalisis varians volume dan bauran berdasarkan volume industri dan pangsa pasar. Pada setiap tingkatan ini, varian tersebut dianalisis berdasarkan produk individual. Next. Biaya teknik dan biaya diskresioner. Varians yang menguntungkan dalam biaya teknik biasanya merupakan indikasi dari kinerja yang baik, yaitu semakin rendah biayanya, maka semakin baik kinerjanya. Hal ini tergantung pada kualifikasi bahwa kualitas pengantaran tepat waktu dinilai memuaskan. Next. Keterbatasan analisis varians. Keterbatasan yang paling penting bahwa walaupun analisis ini mengidentifikasikan di mana varians terjadi, tetapi tidak mengatakan mengapa varians ini terjadi atau apa yang dilakukan mengenainya. Masalah yang kedua dalam analisis varians adalah untuk menentukan apakah suatu varians adalah signifikan. Keterbatasan ketiga dari analisis varians bahwa ketika laporan kinerja menjadi lebih teragregasi, varians yang saling meniadakan dapat menyesatkan pembacanya. Next. Tindakan manajemen. Yang pertama, laporan laba bulanan sebaiknya tidak berisi hal-hal yang tak terduga. Informasi yang signifikan
harus dikomunikasikan secepatnya. Yang kedua, gunakan laporan formal dari sumber resmi. Laporan dari sumber tidak resmi mungkin tidak lengkap atau disalahpahami oleh pembacanya. Adanya diskusi atasan dan bawahannya untuk menjelaskan variasi yang signifikan, tindakan perbaikan yang dilakukan, dan waktu yang diperlukan untuk tindakan perbaikan tersebut. Yang keempat, laporan laba adalah tidak berguna kecuali laporan tersebut mengarah pada tindakan. Ya, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada penyampaian materi yang kurang jelas, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.